Nah, sebagai pengantar terkait dengan riba, tidak diragukan bahwa riba merupakan hal yang diharamkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan ijma' dari para ulama. Nah, dan bahwa riba ini merupakan dosa besar yang paling besar, setelah kesyirikan kepada Allah Ta'ala, kemudian membunuh nyawa yang diharamkan untuk dibunuh, kemudian perzinahan, setelah itu baru riba. Ini tertib dosa besar yang paling besar. Yang pertama syirik kepada Allah Ta'ala, kemudian membunuh nyawa yang haram untuk dibunuh, dan yang ketiga zina, dan yang keempat adalah riba. Adalah riba. Taib. Asal pengharaman riba berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas." Bahwa orang-orang yang makan harta riba, mereka itu tidaklah berdiri. Yang dimaksud di sini kata para ulama, yakni pada hari kiamat. Akan ketahuan orang yang makan riba pada hari kiamat, ketika mereka berdiri pada hari kiamat, berdirinya bagaikan mereka yang kerasukan setan. Yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu. Kenapa mereka seperti itu? Hal itu dikarenakan mereka menyatakan innamal bai'u mislur riba. Jual beli itu sama seperti riba. Mufassirun, para ulama muftafsir menjelaskan kalimat ini, sesungguhnya jual beli sama seperti riba. Di sini kayak terbalik. Kalau ada orang yang menghalalkan riba, membolehkan riba, pasti dia akan mengatakan riba sama seperti jual beli. Kan begitu ya? Karena kan jual beli kan sepakat bolehnya, kan begitu? Sepakat jual beli boleh. Nah, ketika ada orang yang menghalalkan riba, pasti dia akan bilang riba sama seperti jual beli. Seharusnya kan konteksnya begitu ya, riba sama seperti jual beli. Tapi apa hikmahnya Allah Ta'ala di sini membalik? Allah Ta'ala menyebutkan ucapan mereka bahwa jual beli sama seperti riba. Kok jual beli yang disamakan dengan riba, bukan riba yang disamakan dengan jual beli? Nah, kata para ulama menjelaskan bahwa itu dikarenakan saking kuatnya ketergantungan mereka dengan riba, dan bahwa riba ini sudah menguasai, dalam tanda kutip ya, sudah menguasai semua transaksi keuangan mereka. Sebagian besar transaksi keuangan mereka riba. Karena itulah ma'ruf dalam sirah nabawiyah, ketika mereka ingin membangun ulang Ka'bah setelah rubuh karena banjir bandang di Mekah ketika itu, ketika mau dibangun kembali Ka'bah, mereka kekurangan modal, kekurangan uang. Dikarenakan uang yang dipakai membangun Ka'bah harus uang yang halal. Jadi mereka umumkan tidak boleh masuk di uang untuk pembangunan Ka'bah uang hasil riba, hasil dukun, hasil zina, tidak boleh. Alhasil uang yang terkumpul sedikit. Makanya Ka'bah di zaman sekarang itu, yang kita tahu sekarang tidak seperti lagi di zamannya Nabi Ibrahim. Ka'bah di zaman Nabi Ibrahim lebih besar, lebih luas. Karena kekurangan modal jadinya cuma dibangun sampai seperti itu saja. Di zamannya Abdullah bin Zubair sempat beliau kembalikan Ka'bah ke ukuran aslinya. Kemudian di zaman setelahnya dikurangi lagi, sampai kemudian diberikan fatwa oleh para ulama. Kalau nggak salah Imam Malik mengatakan stop rubah-rubah Ka'bah, biarkan seperti itu, kurang bentukannya, sebagaimana di zaman Nabi SAW juga beliau tidak rubah. Ka'bah sejak dari zaman Nabi SAW sudah kurang memang, dan Nabi ketika beliau membuka kota Mekah, beliau tidak tambah, beliau tidak kembalikan ke ukuran aslinya, karena khawatir ada fitnah bahwa ini Muhammad baru saja berpuasa Mekah sudah merubah Ka'bah, rumahnya Allah gitu. Maka beliau biarkan seperti itu dan tidak menambah Ka'bah sesuai dengan bangunan aslinya, padahal mampu. Nah, akhirnya dibuatlah Hijr Ismail, dinding setengah lingkaran itu. Nah, itu asalnya Ka'bah sampai di situ. Makanya kalau ada orang sholat di antara dinding Ka'bah dengan Hijr Ismail, itu bagaikan sholat di dalam Ka'bah, karena itu asalnya bagian dari Ka'bah.
Jadi saking kuatnya mereka dengan riba, sampai-sampai hampir tidak ditemukan harta halal di tengah mereka. Semuanya riba, ya. Sampai dikatakan innamal bai'u mislur riba. Nah, kemudian Allah Ta'ala juga menyebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'dzanu biharbi minallahi wa rasulih. Nah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jauhilah sisa riba. Sisa riba artinya yang belum sempat kalian tagih, jangan ditagih lagi. Ya, uangmu yang kamu pinjamkan sama orang sudah dikembalikan, ya sudah, ambil. Yang sudah sempat kamu tagih ribanya, bunganya sudah sempat kamu tagih, ya sudah dimaafkan. Yang sisa jangan ditagih lagi. Itu maksudnya baqiya minar riba. Artinya kalau sisa yang belum ditagih saja diharamkan, apalagi memang dari awal. Ya, dan kata Allah Ta'ala, kalau kalian jika kalian betul-betul beriman, kalau kalian tidak melakukannya, maka umumkanlah perang melawan Allah dan Rasulnya. Ya, perang melawan Allah dan Rasulnya. Nah, ini padahal diperangi, dikatakan menyatakan perang kepada Allah dan Rasulnya, padahal dia tinggal mengambil sisa-sisa riba, sisa-sisa yang belum ditagih, bunga-bunganya yang belum ditagih. Sudah ada sebagian bunga diambil, tapi masih ada bunga yang belum sempat ditagih. Itu kalau diambil dinyatakan perang. Apalagi kalau memang diambil semuanya, atau memang dia dari awal dia mempersyaratkan bunga pada pinjamannya. Iya. Nah, fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Kalau kalian bertobat, maka kalian tetap mendapatkan harta kalian yang kalian pinjamkan sama orang, ya harta kalian asalnya harus dikembalikan memang. Adapun bunga itu tinggalkan, ya. Baik, ini sejumlah ayat ya terkait dengan masalah ini. Ya, dan tentu saja ayat-ayat atau riba yang disinggung dalam ayat Al-Qur'an ini terkait dengan riba al-jahiliyah atau riba dalam hutang piutang. Nanti kita akan terangkan jenis riba. Jadi semua riba yang tersebut dalam Quran ini riba dalam hutang piutang, di mana orang-orang musyrikin zaman dahulu mereka ketika ada orang yang mau pinjam uang kepada mereka, ya dipinjamkan. Ya, dipinjamkan. Ketika sudah tiba jatuh tempo, mereka datang ke orang yang berutang, kemudian dikatakan bayar sekarang atau tambah. Nah, gitu. Bayar sekarang atau tambah. Nah, ini riba jahiliyah. Jadi walaupun tidak dipersyaratkan di akad, dalam artian begini, dia ketika datang menagih, dia langsung katakan begini, bayar sekarang atau nambah. Boleh saya kasih tambahan waktu, tapi tambah apanya? Tapi tambah utangnya dinaikkan gitu. Nah, ini di zaman jahiliyah, yakni walaupun tidak disyariatkan tetap haram, apalagi disyaratkan gitu, di akad, dan itulah bentuk riba jahiliyah. Nah,